Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab yaitu Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Kita berada di Kitabul Buyu', kitab jual beli. Yang lalu telah kita bahas terkait dengan larangan bai'ut taqsid, yaitu jual beli kredit dengan rinciannya. Kemudian larangan bai'ul hasa, yaitu jual beli dengan cara melempar. Sekarang babu tahrimi bai'il munabadati wa mulamasati, bab diharamkannya bai' al-munabadah dan mulamasah. Nanti akan disebutkan definisinya. Larangan jual beli al-munabadah dan al-mulamasah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mulamasati wal munabadati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli mulamasah dan jual beli al-munabadah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil munabadati. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli al-munabadah. Wahia, dia adalah tarhur rajuli thawbahu bil bai'i ila rajuli qabla ayyuqallibahu aw yanzura ilaihi, yaitu seorang melemparkan kain untuk dijual kepada si pembeli, ya. Jadi kainnya diambil dan dilemparkan kepada si pembeli. Siapa yang dapat, ya, maka dialah si pembelinya sebelum dia membolak-balik ataupun sebelum memeriksa barang yang dilemparkan tersebut. Seharusnya kan sebagai penjual dia punya hak untuk meneliti barang yang dia beli, apakah di situ ada cacat ataukah tidak, ataukah memang barang sebagaimana yang dia inginkan ataukah tidak. Ini tidak ada, ya, tidak ada hak. Pokoknya kalau sudah si penjual melemparkan barangnya ini kepada seseorang dan dia ambil, kemudian ketika dia dapat, kemudian berarti sahlah jual beli tanpa ada penelitian, tanpa ada pemeriksaan, tanpa diperiksa, dianggap sah. Demikian juga apakah barang tersebut sebagaimana yang dia inginkan ataukah tidak. Intinya dengan dia dilempar barang tersebut, diambil oleh seseorang, yang orang yang dilempar tersebut
yang apa namanya, pakaian dilemparkan kepada orang tersebut diambil, berarti sudah sahlah jual belinya. Demikian ikhwah, sudah sah jual belinya. Ini yang disebut dengan munabadah. Kalau di kita ada ya jual beli gini? Belum dapat ya. Demikian. Saya dulu di Sukarame melihat ada obral kain itu dilempar ke atas. Murah gitu, murah gitu. Tapi hanya sensasinya saja. Demikian, sebagai menarik perhatian orang. Yang mau beli tetap diambil, diperiksa. Demikian ikhwah. Tapi kalau dilempar misalnya HP nih, saya lempar, tok, dah, antum dapat, berarti sah jual beli tanpa lihat ini HP-nya bagaimana, second apa enggak. Demikian ikhwah. Itu disebut dengan munabadah. Wanaha anil mulamasah. Juga beliau melarang jual beli mulamasah. Apa yang dikatakan mulamasah? Al mulamasatu hiya lamsu thawb la yanzuru ilaihi, yaitu menyentuh kain, ya, membeli dengan menyentuh kain dengan tidak melihat. Jadi ini kain nih, ada beberapa kain. Saya beli ini. Jadi dia nggak boleh lihat. Padahal matanya ada, ya, matanya ada. Tapi dalam aturan jual beli mulamasah tidak boleh menggunakan mata. Itu pula ikhwah, ya. Hal ini dilarang karena bagaimanapun seorang itu lebih awas dengan menggunakan mata ketimbang hanya sekedar menyentuh, dan akan lebih mantap lagi kalau melihat sekalian menyentuh, disentuh. Kan biasanya kalau orang jual beli kain gitu, pegang ya kan, kainnya pegang, tengok, ya kan gitu, ya kan? Kan nggak ada cuma ditengok-tengok gitu aja. Pasti dipegang kalau jual kain. Demikian. Antum kalau beli baju gimana? Tengok-tengok aja, nggak pernah pegang-pegang gitu, nggak pegang kainnya ya, pegang kan? Demikian. Biasa dipegang, dites, ya. Yang pertama dilihat mungkin pertama yaitu modelnya. Saja anggap oke, itu umumnya dipegang, kainnya halus apa tidak. Demikian ikhwah. Kemudian baru dipakai. Kemudian kalau cocok bayar, kalau enggak jadi. Kan gitu dia. Atau cocok dulu ya, baru dipakai. Demikian ikhwah. Intinya jual beli al-mulamasah, jual beli hanya boleh dengan cara menyentuh, tidak boleh menggunakan mata. Allahu a'lam apakah waktu itu pakai tutup mata atau enggak, Allahu a'lam. Yang jelas itulah salah satu cara orang-orang dahulu dalam berjual beli. Jadi ada, kalau yang kemarin yaitu romil hasa, dengan melempar batu, ya, mana yang kena barangnya itulah yang diambil. Ya, kalau kita sekarang banyak di pasar-pasar malam lah, ya. Kemudian yang ini al-munabadah, barang yang mau dijual dilempar oleh si penjual kepada si pembeli. Si pembeli mengambil, menangkapnya, berarti sahlah jual beli. Itu al-munabadah. Yang mulamasah, dia beli barang hanya boleh menyentuh, tidak boleh menggunakan mata. Dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari muhaqalah. Nanti ada dijelaskan muhaqalah itu apa. Muhaqalah melarang al-mukhadarah, melarang juga al-mulamasah, ini sudah jelaskan, wal munabadah, dan sudah jelaskan wal muzabanah, ini nanti akan dijelaskan. Jadi muhaqalah, mukhadarah, mulamasah, munabadah, dan muzabanah. Yang sudah dijelaskan itu mulamasah dan munabadah. Adapun muhaqalah, mukhadharah, dan muzabanah nanti akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya. Min fiqhil bab, ikhtalafa ulama fi tafsiril mulamasati ala aqwal. Para ulama berbeda pendapat tentang tafsiran dari jual beli al-mulamasah.
Pendapat pertama, ayyatiya bi thawbin matwiyyin aw fi zulmatin fayalmisuha mustam fayaqulahu al-ba'i bi'tuka hadha thawb bi syartin ayyaquma ayyaqula lamsuka maqam an-nazaruk maqam an-nazarik. Yang pertama yaitu yang mengatakan yaitu seorang menjual, didatangkan kain yang tergulung, ya, dibawakan kain yang masih digulung, atau di tempat yang gelap, ya, di tempat yang fayal miswas mustaham, kemudian si pembeli akan menyentuh kain tersebut. Ini dia, ini mula masah, ya. Satu mengatakan bahwasanya kainnya itu digulung, nggak boleh dilihat. Yang kedua mengatakan bahwasanya atau dia kain tersebut diletakkan di tempat yang gelap, ya, kemudian si pembeli menyentuhnya. Wa yaqulahu ba'i, si penjual mengatakan, aku jual kain ini dengan syarat kamu hanya boleh menyentuh, tidak boleh melihat. Itu dia. Hanya boleh menyentuh, tidak boleh melihat. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyaj'al al-ba'i al-lamsu syartan fi qat'i khiyari al-majlis. Yang kedua mengatakan bahwasanya si penjual menjadikan sentuhan sebagai syarat sahnya akad jual beli. Misalnya, dia kalau sudah disentuhnya barangnya ini, misalnya sudah barangnya, berarti sah. Udah sah. Artinya harus diambil. Itu ikhwah. Pokoknya kalau udah pegang harus jadi. Itu dia. Pegang harus jadi. Kalau masih mau pikir-pikir, nggak boleh pegang. Itu dia. Jual beli apa biasanya gini biasanya. Kalau pegang harus jadi. Kalau durian pegang-pegang juga bisa nggak jadi kan? Dicium-cium lagi durian kan? Cium-cium. Apa? Nggak dapat juga saya contohnya ini. Pokoknya kalau barang yang dipegang wajib jadi. Demikian ikhwah. Kemudian itu ada dua pendapat terkait dengan masalah mula masah. Ada contoh? Nggak ada. Nggak ada lagi ya. Dulu pernah ada. Oh ini maksudnya, saya bilang waktu kecil gak. Taib, yang kedua, min fikih bab yang kedua, ikhtalafa ahlul ilmi fil munabadati. Jual beli munabadah juga ada beberapa pendapat para ulama dalam mentafsirkannya. Yang pertama, ayyaja'ala nafsul nabdhu bai'an. Dia menjadikan bahwasanya dengan melempar itu berarti sudah jual. Bi ayyan bidarrajuli rajul saubahu, yaitu seorang melemparkan pakaiannya, fayan bidul akhir ila ilaihi saubahu, kemudian yang lain juga melempar kepada yang lain. Demikian ikhwah. Pokoknya dia kalau sudah dilempar, cara jual beli itu dilempar. Ya, pokoknya kalau dilempar dapat jadi, gitu aja. Itu sebagai tanda sahnya. Saya juga belum terbayang saya gimana ini jual beli lempar jadi. Senggol bacok ada kan? Tapi kalau lempar jadi itu Allahu a'lam. Jadi biasanya kan kalau jual beli itu tawar menawar, itulah dia proses. Ini enggak. Pokoknya kalau sudah dilempar jadilah itu. Yang B, ayyaj'al nabdhu bai'an bighairi sighah, yaitu melakukan jual beli lemparan itu sebagai jual dengan tanpa ada satu kata-kata pun. Yang C, ayyaj'al nabdhu qat'an lil khiyar. Yang C menjadikan lemparan itu tidak ada lagi pilihan. Kalau sudah dilempar berarti nggak ada pilihan untuk dipulangi lagi. Nomor 3, qala ba'du ahli ilmi annal mudabadata huwa bai'ul hasad. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya
jual beli munabadah itu sama seperti jual beli lempar batu yang kemarin. Ya, sama bentuknya. Wa huwa syabihul bil munabadati. Dan ini mirip dengan munabadah. Jual beli lempar batu itu mirip dengan munabadah. Wasahih annahu ghairuhu, tapi yang benar adalah bukan munabadah, beda dengan hasa. Jual lempar hasa, lempar batu. Yang keempat, al-munabadatu wal mulamasatu ala jami' hadhihi ta'wilat al-mutaqaddimah haramun. Jual beli munabadah dan mulamasah, apapun makna, takwil ataupun tafsir yang disebutkan para ulama yang sudah kita sebutkan tadi, apapun tafsirnya tetap diharamkan. Ya, tetap diharamkan. Baik dua makna yang disebutkan dalam mulamasah maupun tiga makna yang disebutkan dalam munabadah. Ketiga-tiganya ini haram hukumnya, enggak boleh. Ya, tidak sah jual beli dengan cara munabadah dan mulamasah. 4. Li'annahu bab min abwabil qimar. Ini seperti apa namanya? Seperti judi. Ya, seperti judi. Jadi ikhwah, si pembeli mengambil barangnya dilempar. Nah, nanti orang akan langsung mengambil. Rupanya barangnya murah gitu. Orang ngelempar set gitu. Rupanya barangnya mahal. Ya begitu ikhwah. Jadi untung-untungan. Udah seperti judi lah pokoknya. Ya, sudah seperti judi. Kalau yang hasad ini kan kita yang membidik mana yang mau kita ambil. Ya. Mungkin juga seperti sekarang ini gelang, ya, gelang atau lempar kaleng itu ya, lempar kaleng. Jadi bolanya bola apa biasanya? Bola kasti. Ya. Dia lempar. Kalau jatuh semua, maka dapatlah hadiah yang bagus. Kalau jatuhnya separuh, nggak dapat. Begitu-begitu ikhwah. Atau lempar gelang. Kalau masuk ke botol fulan, di situ sudah ada apa hadiahnya. Demikian. Tapi gelang ini harganya sama. Misalnya satu gelang berapa biasanya? Kalau untuk melempar itu? Hah? Berapa biasanya satu gelang? 10 apa 5? Hah? Berapa Pak Hasan? Berapa satu gelang itu biasanya? 3. Berapa harganya? Goceng 3. Di mana itu? Jadi 3.000 3, 5.000 3 gitu. Demikian 5.003 5.003. Taib. Itu kan nanti digini kan di set gitu. Kalau masuk ke ininya ke botolnya, maka tengok itu botol apa hadiahnya. Itu ikhwah. Ya itu bisa dapat, bisa tak dapat. Kalau ngambil emas batangannya dalam akuarium itu gimana? Itu kira-kira termasuk dalam ini enggak? Gak bayar. Kalau bayar cepek misalnya 100.000, yang bisa naik kan untuk dia. Gimana kira-kira? Ini kan juga sama artinya apa namanya ya, sesuatu yang gharar kan, sesuatu yang untung-untungan. Syukur-syukur dapat, tapi banyak yang nggak syukur, makanya nggak ada yang dapat. Itu jarang dapatnya. Demikian. Memang satu batang itu sekilo nggak salah. Itulah ikhwah. Jadi dalam masalah juga nggak boleh. Ya. Jadi itu semua ikhwah seperti undi-undian lah gitu ya, seperti undi-undian itu semuanya judi. Ya, jual beli yang tidak ada sama sekali kejelasannya, tak ada jelasnya. Semua jual beli tidak ada kejelasan, ikhwah, jual beli dan dilarang. Ada nilai judinya, ada nilai gharornya, jahalahnya, demikian semuanya. Makanya semua kalau kita lihat sistem perjudian itu memang tidak ada kejelasan, untung-untungan, ya, taruh-taruhan itu untung-untungan. Walaupun nanti mungkin
modelnya seperti cabut nomor ya, cabut nomor. Kalau cabut nomor di arisan itu judi nggak? Undian ketika cabut nomor, ketika arisan misalnya, judi nggak? Diundi gitu. Ikhwah, undian itu sendiri itu bukan judi. Karena apa? Karena Rasulullah sendiri mengundi istrinya siapa yang beliau bawa untuk pergi safar. Jadi setiap kali beliau mau pergi bepergian, istri beliau kan nggak satu tuh, ya kan? Jadi siapa ini yang dibawa? Ya, siapa yang dibawa? Mana yang dicabut namanya keluar, maka dia yang dibawa. Tapi kalau antum punya istri kan hanya satu tuh. Kalau mau pergi diundi nggak? Bisa juga diundi. Antara ikut atau enggak? Gitu, boleh. Ya, istrinya ngerasakan gimana ngundi istri gitu kira-kira. Karena kan cuma satu tuh, kasihan. Demikian. Jadi dalam masalah ini diundi. Jadi Rasulullah juga boleh mengundi. Undi itu sendiri sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ketika dia ada unsur judi, baru nggak dibolehkan, ya, baru tidak dibolehkan. Baik yang harganya sangat kecil, apalagi sampai yang sangat besar. Ya, seperti yang kemarin kita sebutkan, seperti lotre, cabut kertas yang ditempel di harganya gopek itu kan, cabut, ternyata dapat permen kaki, ya kan, cabut lagi dapat 1.000, cabut lagi, demikian ikhwah. Jadi itu semua tidak dibenarkan. Demikian juga munabadah dan mulamasah ini ada unsur judinya. Wa huwa kadzalika batil. Ini juga sebuah kebatilan. Qala Syaukani fi Nail Autar wal illatu fi nahi anil mulamasati wal munabadati al gharar wal jahalah wa ibtalu khiyarul majlis. Sebab dilarangnya jual beli mulamasah dan munabadah ini yaitu dikarenakan gharar. Apa itu gharar? Nggak jelas. Gharar, al-jahalah sama juga. Tidak jelas. Wa ibtalu khiyari al-majlis, dan menghilangkan hak khiyar di majlis. Kalau di majlis, sebagaimana yang setelah kita pelajari bahwasanya al-bai'atani bil khiyar. Rasulullah katakan al-bai'ani bil khiyar. Jual beli itu ada hak khiyarnya. Ya. Jual beli ada hak khiyar malam yatafarraqa, selama mereka tidak terpisah. Jadi selama mereka berada di majelis tersebut, majelis tawar menawar, atau berada di rukonya atau di tempat lapak jual belinya, selama mereka tidak terpisah, yang satu yang pembeli meninggalkan kedai si penjual, ya, maka dia masih memiliki hak khiyar. Hak khiyar ini artinya dia mempunyai hak untuk melanjutkan jual beli sampai selesai atau membatalkan jual beli. Walaupun ikhwah sudah terjadi kesepakatan harga, maka selama dia masih di sana boleh untuk membatalkannya. Misalnya si A membeli memberi HP misalnya, tawar menawar sudah terjadi. Kemudian jadilah kesepakatan sebuah harga. Kita anggap saja misalnya beli sebuah HP yang harganya 4 juta. Sepakat harganya, ya, sudah dimasukkan dalam plastik, tinggal dibawa. Kemudian kata si pembeli, "Bang, nggak jadilah bang ya." Boleh? Boleh. Di situ si penjual nggak boleh mengatakan barang yang sudah masuk plastik nggak boleh balik. Itu punya aturan sendiri berarti. Barang yang sudah masuk plastik nggak boleh balik. Nggak ada. Ya, dia sudah bawa tuh, sudah ditenteng nih, tapi belum beranjak dari tempat itu, boleh nggak dikembalikan? Boleh dikembalikan, intinya dia belum bisa. Tapi biasanya pedagang itu kalau sudah dibeli, udah diambil kredit, sudah dipegang, dipulangkan, barang yang sudah dibeli tak bisa dikembalikan. Jadi barang yang sudah dibeli nggak bisa dikembalikan itu tergantung kondisinya bagaimana. Kalau sudah dibawa dan sudah terpisah mereka, maka nggak boleh dikembalikan. Tapi kalau seandainya belum terpisah, masih di situ tempatnya, belum terpisah, maka masih boleh untuk dikembalikan. Demikian ikhwah. Itu pun kalau yang dibawa kemudian ternyata ada cacatnya, dia masih boleh untuk memulangkannya.
Demikian. Atau ketika dia jual beli ada persyaratan. Ada persyaratan. Misalnya dia beli sepatu, "Bang, nanti kalau seandainya kekecilan boleh ya saya pulangkan untuk ambil yang lebih besar?" Boleh katanya. Berarti tes. Itu dia boleh, asalkan si pembeli percaya dan dia mau. Kalau katanya, "Enggak lah Bang, kalau seandainya udah Abang bawa pulang nggak bisa balik lagi, nggak bisa ditukar," misalnya, udah berarti imma si pembeli mau melanjutkan jual belinya sampai tuntas, atau dia bilang nggak jadi. Kenapa? Dia nggak yakin untuk membeli. Karena gimana mau membeli sepatu sementara dia nggak yakin itu nomornya? Kan satu hal yang mubazir kalau seandainya dia beli, israf lah, dia beli kemudian ternyata nggak bisa dipakai karena kekecilan. Nah, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Selanjutnya, jadi jual beli mulamasah dan munabadah ini membatalkan hak khiyar tadi itu. Ya. Yang kalau kainnya sudah dilempar dan ditangkap oleh orang, siapa yang nangkap maka dah sah itu jual beli. Nggak ada lagi, nggak boleh dia itu membatalkan jual beli padahal dia masih di situ. Demikian. Munabadah juga begitu. Pokoknya kalau tadi misalnya begini, pegang. Udah jadi gitu. Misalnya ada beberapa barang nih. Di mana letak tangannya? Situlah berarti itulah barang yang dibeli. Intinya tidak boleh dilihat. Ini semua ikhwah rahimanallahu wa iyyakum ada unsur gharar namanya. Bisa dia untung, bisa dia rugi. Jadi biasanya kalau penjual itu dia melakukan jual beli seperti ini, ada yang memang istimewa, ya. Ada yang istimewa. Artinya kalau dia jual beli HP, misalnya HP-nya sama semua, tapi ada HP yang mahal, HP yang murah, atau kotaknya, ya kan? Kotaknya semua sama, tapi ada yang iPhone, ada yang Samsung, ada yang Motorola yang zaman kuno. Ya, ada yang Nokia, demikian, ada yang BlackBerry, pokoknya itu. Tapi ada juga yang harga-harga 20 juta. Misalnya yang paling mahal apa sekarang iPhone? Nggak tahu ya. Ya udahlah, anggaplah iPhone 20. 20. 15. Oke, 15. Tapi dia kan, ya kan? Jadi dia sudah tahu itu semua ada di situ. Kemudian dia pegang. Dalam kegelapan dia pegang. Ini kotaknya. Dibawa, begitu buka Motorola. Udah nggak ada sinyal pun di sini. Demikian. SIM cardnya pun nggak bisa masuk lagi karena yang besar dulu. Demikian ikhwah rahimanallah. Berarti nggak boleh. Ya, tidak dibolehkan jual beli seperti ini. Kalau dulu di Kampung Lalang, begini ikhwah. Di pinggir jalan itu ada yang jual jam, taruh dalam kotak sabun. Jadi ada 2 kotak dia. Satu isi kotaknya itu jam, satu lagi kotaknya isinya sabun. Nah, itu dia. Jadi dipeganglah 2 ini. Nah, itu yang dibalik-baliknya. Perhatikan. Set, taruh 2 kiri. Siapa yang mau beli ini 500.000 katanya. Karena diisinya Rolex, walaupun kita tahu Rolex palsu. Udah. Jadi yang bagi yang kampung-kampung mungkin setabat dalam lagi gitu kan. Baru panen sawit mungkin. Tengok, wah tadi bagus ini jamnya gitu, dibelinya. Ini Bang, saya beli. Udah. Itu ikhwah caranya itu langsung dibungkus dengan dia, dibungkus bagus dah. Bang, nggak boleh buka sini, buka di rumah. Wah, itu udah isinya seringnya sabun akhirnya. Itu dia. Itu kan untung-untungan, maka nggak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan, haram hukumnya yang seperti ini. Jadi orang-orang yang mengikuti tata cara jualan seperti ini juga mereka sebenarnya ada memang licik juga sebenarnya. Memang kepingin untung besar juga sebenarnya. Kalau nggak akan mau mereka. Karena lihatnya di situ ada yang bagus ini, begitu. Tapi harganya murah. Demikian. Itu pun biasanya ikhwah tawar menawar. Ini kotak ini. Siapa yang berani beli 500.000? Per 1.000? Nggak ada. 300.000, 200.000, 100.000. Wah gitu. Kan murah tuh 100.000, 75.000.
Ada yang mulai berubah, saya Pak, gitu kan, dah buka langsung bungkus tuh, bungkus pakai koran, bungkus bawa pulang, bukanya harus di rumah. Begitu dibuka sabun Gip. Itu ikhwah, dulu tuh yang sabun Gip taruhnya. Itu ikhwah ya, bayangkan 100.000 sabun Gip satu. Nah, demikian ikhwah. Jadi itu semua dikarenakan kenapa ada orang-orang terpancing begini? Karena mau cepat untung, mau cepat kaya. Kenapa orang mau judi? Ya karena itu kepingin cepat kaya. Demikian ikhwah. Ya pada dasarnya ya kalau mau cepat kaya ya lebih banyak dagang begitu kan, berusaha bukan dengan cara berjudi. Taib. Ingat dulu kasus BMA? Agen ya? Member, jangan member ini. Demikian. Iya. Itu ikhwah, beli kacang hadiah kijang. Itu kacang yang harusnya harganya mungkin hanya 6.000 mungkin 15.000, tapi dijual 3 juta sebagai alasan investasi. Demikian ikhwah, banyak yang sedeng waktu itu. Gara-gara apa? Kepingin cepat kaya. Oh ini harta ibu sudah sekian, tengoknya nih bukunya, tapi uangnya nggak ada, cuma sekian, tiba-tiba hilang deh. Makanya ikhwah, jangan gitulah kalian ya. Kalau mau cepat ya sudah usaha sebanyak-banyaknya begitu. Jangan menggunakan cara-cara seperti ini. Jangan menggunakan cara-cara seperti ini. Kalaupun ada orang jual-jual seperti ini karena wah ini sepertinya murah bisa dapat banyak begitu, juga untung-untungan, jangan, karena ini suatu hal yang diharamkan. Kemudian ikhwah, wa za'ama ba'du ahli ilmi anna al-bai'a al-mu'atat kal munabadah faharuma mutlaqan. Sebagian orang ada yang mengatakan, sebagian ahli mengatakan bahwasanya al-bai' al-mu'atat, situ apa artinya al-mu'atat? Apa artinya al-mu'atat di situ? Iya, jual beli tanpa ijab kabul. Ada yang mengatakan bahwasanya jual beli munabadah dan mulamasa ini jual beli tanpa ijab kabul. Ijab kabul itu kan aku jual aku beli, gitu kan. Ada yang menganggap bahwasanya mulamasa dan munabadah itu seperti itu, diambil saja. Itu dia ikhwah, jual beli mu'atat. Jual beli mu'atat, jual beli tanpa ijab kabul ini kal munabadati faharumahu mutlaqan, sehingga mereka katakan mutlak haram. Wasawab anna ma jara 'ala 'urfun nas bil mu'atat jaizun. Yang benar bahwasanya jual beli tanpa ijab kabul menurut urfin nas, kebiasaan orang boleh. Di mana kita jual beli tanpa ijab kabul? Warung masih ada, kasih duit, terima. Ikhwah, swalayan itu nggak tanpa ada ijab kabul sebenarnya. Ya, harganya pun sudah ada di situ. Antum cocok ambil, enggak tinggalkan. Itu ikhwah. Kemudian dia tinggal hitung aja berapa duitnya diambil dari kita. Tidak ada ijab kabulnya ikhwah. Tapi itu suatu hal yang dibolehkan. Ya, suatu hal yang dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Saya pernah dengar membaca bahwasanya salah satu dalam jual beli dalam mazhab Imam Syafi'i yaitu dia harus ijab kabul walaupun hal-hal yang kecil. Itu dia. Jadi kalau antum beli di swalayan, beli permen, beli pensil, beli apa lagi bisanya, buku, beli cemilan, antum kalau beli ada 8 item, maka ya 8-8-nya harus ku beli ini, ku jual ini aku terima, ku jual ini aku terima, ku jual ini aku terima. Begitu. Itu saya pernah baca tapi sudah lupa di mana bukunya. Dan yang benar bahwasanya kalau dalam masalah seperti ini tidak harus dia melakukan ijab kabul, aku terima, aku jual, aku terima, nggak harus begitu. Ya, dengan dia mengambil barang dari rak penjualan, berarti dia sudah menyetujui harga yang dicantumkan di situ, tinggallah dia membayarnya di kasir. Itulah dia sebuah ijab kabulnya. Allahu a'lam bissawab. Dan ini boleh, ya, jual beli seperti ini boleh. Lintifa'il illah allati naha min ajliha anil munabadati wal mulamasah. Kenapa dibolehkan? Karena memang tidak ada sesuatu yang enggak jelas di situ. Ya. Seperti kalau kita jual di supermarket atau minimarket, suatu hal yang jelas, enggak ada yang enggak jelas.
Harga jelas, kemudian tinggal bayar di kasir, selesai ceritanya. Demikian. Kalau seandainya nggak ada harganya, apa yang kita lakukan? Kita mau beli barang, nggak ada harganya di situ. Nggak ada harganya. Terus gimana kita lakukan? Biasanya kita tanya dulu. Demikian ikhwah. Biasanya kita tanya dulu. Demikian ikhwah. Tetapi Allahu alam ya, kalau kita makan di hidang itu, makan di hidang, ya kan? Nggak ada di situ harganya, nggak ada harganya. Makanya ada yang pandai, dia makan nasi, akhirnya kuah-kuahnya diambilnya. Karena kalau kuah-kuah nggak bayar. Demikian ikhwah. Jadi yang ini Allahu a'lam bishawab. Ya seharusnya kita tahu harganya. Tapi memang jarang juga orang menanya, "Maaf Bang, ini berapa sepotong? Ini berapa sepotong? Ini berapa sepotong?" Saya sanksi sebenarnya begini, jual beli seperti ini, karena kita nggak tahu harganya. Makanya bukan tidak jarang orang, rendang 45.000. Ada demikian ikhwah. Iya, nyesal kan rasanya kan. Tapi kan sudah dimakan, gimana caranya? Pernah kami makan 4 orang di salah satu restoran. 5 orang 800.000. Demikian, 800.000. Untung ada yang nanggung panitia. Semua terkejut tengok, ya segini harganya. Yes, mau bilang apa lagi? Makanya seperti ini, kalau bisa janganlah. Kecuali kalau kita sudah tahu. Walaupun di hidang kita sudah tahu. Kalau ini harganya sekian, ini harganya sekian. Sekian. Misalnya daun ubi cabai tumbuk, daun ubi tumbuk, tahu kita harganya. Lebih kurang kita tahu harga pasarannya. Tidak apa-apa. Tapi kalau kita nggak tahu, ini kan ikhwah. Pernah saya masuk sekitar sebulan lalu lah. Dia tawarkan, "Bapak mau minum apa?" "Minum jus." Tengok situ jusnya 35.000, 45.000, mahal tuh. Akhirnya ini aja Pak, air isi ulang. Air mineral. Yalah, air mineral. Ya pastilah harganya lebih murah kan dibandingkan jus. Begitu keluar ikhwah, ternyata air mineralnya 35.000. Botol kaca. Tahu dia. Sebotol kaca. Demikian. Ternyata 35.000. Kalian jebak aku ya. Demikian. Isinya air mineral. Itu ikhwah. Tapi karena kita tahu lah lebih kurang mana ada air mineral yang sedang itu. Tak mungkin air mineral yang segini taruhnya kan. Pasti yang biasa diminum. Perhitungannya paling berapa? 10.000 gitu. Atau 35.000. Demikian ikhwah. Nggak tahu, mungkin dari air Himalaya sana diambilnya. Ada rasa menyesal ikhwah, ya, ada rasa menyesal. Inilah yang sangat dihindari oleh syariat. Ya, ini yang dihindari oleh syariat. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Makanya untuk yang seperti itu ya kalau bisa kita tahulah harganya. Tapi itu dia perlu menghilangkan gengsi nanya harga itu. Ya kan? Ya kan? Dihidangkan, Bang, ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Kalau kuah-kuahnya berapa? Itu ikhwah. Ya Allah a'lam bishawab. Ya, kalau bisa kita beli aja yang jelas-jelas lah. Ya Allah a'lam. Taib ikhwah azallahu wa iyyakum. Selanjutnya, berkata Al-Baghawi fi syarhi sunnah, ikhtalafa ahlul ilmi. Nah, jadi dikatakan bahwasanya al-mu'atalah itu enggak ada suatu hal yang tidak jelas. Kenapa? Jelas, harga jelas, hanya tinggal bayar. Tidak ada yang namanya hijab kabul. Berkata Imam Baghawi, ikhtalafa ahlul ilmi fil mu'atat. Para ulama berbeda pendapat tentang jual beli mu'atat. Mu'atat ini yang jual beli dengan tanpa ada hijab kabul. Faja'ala ba'dhum bai'an li amrin ala ma yata'arafunahu bainahum. Mereka meletakkan jual beli mu'atat ini sesuatu yang memang sudah diketahui di antara mereka harganya. Seperti misalnya apa ya, barang yang kita tuh sudah tahu harganya sekian. Beli apa biasanya? Pertalite. Oh iya, demikian. Ya kita beli Beli BBM misalnya. Itu kan satu hal yang
Tak perlu kita harus tawar-menawar karena sudah ma'ruf. Itu ikhwah. Taib, antum ketika beli bensin atau pertalit yang di dalam botol-botol itu di pinggir jalan, nanya lagi berapa harganya? Nanya? Hah? Oh, nanya juga? Oh, variasi. Oh, enggak, jadilah itu contohnya. Saya kira itu sudah ma'ruf. Kalau dia botol besar penuh berarti 10.000, itu enggak gitu? Hah? Oh, gitu. Intinya mungkin tanggaplah di satu tempat itu sudah paham lah orang. Pokoknya sebotol ini harganya sekian, gitu. Tinggal Pak 2 botol, gitu. Kasih duitnya. Pak 3 botol, kasih duitnya. Kenapa? Karena sudah memahami berapa harganya. Itu ikhwan. Yang sudah ta'aruf bainahum, sudah dipahami berapa harganya. Maka dibolehkan. Ini yang mu'atat. Ya, jual beli mu'atat, sesuatu yang sudah dimaklumi harganya dan tinggal dibayar. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Qal baqa fi syarh sunnah wa fi nahyi 'anil mulamasah dalil ala anna syira' al-'ama bai'u batil. Kata Imam Al-Baghawi, dilarangnya jual beli mulamasah, ya, atau apa tadi jual beli mulamasah? Pegang, enggak boleh lihat. Ya, jadi di antara konsekuensi daripada larangan jual beli mulamasah ini yaitu menunjukkan bahwasanya tidak boleh orang yang buta membeli barang dan jual belinya, pembeliannya batil. Kenapa? Li'annahu la tariqa lahu ila ru'yatihi, karena dia nggak tahu bagaimana cara melihatnya. Demikian ikhwah. Sesuatu yang harus dilihat, misalnya dia mau beli keramik, bisa disentuh-sentuh? Hah? Bisa memang, tapi motifnya nggak bisa disentuh motifnya bagaimana. Demikian. Dia beli misalnya dia beli granit, kan granit itu ada motif-motifnya. Dia nggak bisa lihat, maka dia nggak boleh membeli. Ya, tidak boleh membeli. Kenapa? Karena dia akan membeli sesuatu yang nggak jelas bagi dia. Padahal granit itu ada yang kilat, hampir semua kilat, tapi beda-beda kan harganya. Ya, dengan motif-motif yang berbeda-beda. Berarti orang buta tidak boleh. Makanya kalau antum sebagai penjual datang orang buta yang beli granit yang memang dia nggak bisa membedakan, maka nggak boleh dijual. Ya, barang antum nggak boleh jual ke dia. Kenapa? Karena itu jual beli batil. Dia nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bagus dan mana yang tidak bagus. Demikian ikhwan. Qultu qala katsirun min ahli ilmi anna in amkanahu ma'rifatul mabi' lidzauqi wasyammi aw yasifu lahu akhar wasfan yaqumu maqam an-nazar jaizun jaza wallahu alam. Aku katakan, penulis mengatakan, tapi banyak para ahli ilmu mengatakan apabila si buta ini ya, dia bisa mengetahui spesifikasi barang yang dia beli, misalnya dengan cara mencium, dengan cara meraba, atau dengan cara ada orang yang memberitahu dia bagaimana spesifikasinya, maka boleh. Apa misalnya yang dijual itu supaya dia paham? Jual beli durian misalnya, ya kan bisa dipegang tuh, dipegang. Kan biasanya orang memang jual beli durian ini ya memang dicium, demikian. Apalagi jual beli yang dicium, kuini, ya. Apalagi mangga, demikian. Jadi kalau dia punya keahlian, maka tidak apa-apa. Misalnya jual beli kain juga bisa. Kalau dia ahli bisa. Aduh, ini kasar. Tahu dia membedakan mana yang halus, mana yang kasar. Tahu dia bisa membedakan mana yang ini pak, ini kain ini, maka boleh. Tapi kalau dia nggak tahu, nggak boleh. Dia nggak punya keahlian. Demikian ikhwah. Atau ada orang yang memberitahu dia. Yang ketujuh, ikhtalafa ahlul ilmi fi syira'il 'ainil ghaibah lam yaraha mushtari. Para ulama berbeda pendapat tentang menjual beli barang yang nggak ada di tempat, yang tidak dilihat langsung oleh si penjual. Ini seperti jual beli on dan lain ini. Ya. Was-shawab annaha idza kanat ma'lumah ma'rufah ala wasfin muayyatin jaza. Yang benar apabila spesifikasi barang yang dijual itu jelas, ma'ruf sifatnya, maka boleh. Wa in zahara aib falahu khiyarul khalf fi sifah. Tapi kalau ternyata sudah sampai ke dia ternyata ada aibnya, ada cacatnya, maka dia punya hak untuk memulangkannya. Itu ikhwah. Seperti kalau kita jual beli
iPhone lah kita katakan, kita jual beli handphone melalui apa namanya, melalui online misalnya, kan kita nggak lihat langsung. Tapi kan kalau disebutkan iPhone 7 misalnya dengan memori sekian misalnya, kita kan sudah bisa membayangkan warnanya ini, ada gambarnya, udah, maka berarti spesifikasinya sudah jelas. Demikian ikhwah, sudah jelas. Jadi gimana? Boleh belinya. Kalau ternyata yang kita tunjuk yaitu hitam, kalau kita belanja di marketplace itu kan ada warnanya, nanti kita centang hitam, yang datang merah, gimana? Boleh dipulangkan. Makanya ketika di unboxing harus di video, nah, gitu. Itu syarat-syaratnya. Itu dia. Pernah saya lakukan sekali 2 kali. Demikian ikhwah. Itu cara-caranya, ya. Beli sendal misalnya, kan harus ada spesifikasinya. Kalau emang cocok di situ nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, maka tidak dibolehkan. Demikian ikhwah. Kita beli sendal kulit, dikirim sendal jepit, kan dah lain itu. Buka unboxing, set di video, buka sendal swallow. Padahal pesannya sendal kulit. Demikian ikhwah. Jadi salah kirim atau bagaimana. Jadi intinya dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada mau nanya silakan. Ya. Suami marah. Suami marah pada istrinya, dia itu mengatakan udah cari aja suami lain. Itu termasuk talak atau gimana? Suami marah pada istrinya, dia katakan udahlah cari aja suami lain gitu. Ikhwah, dalam masalah talak dia ada syarat. Pertama, terkait dengan yang mentalak. Yang menjatuhkan talak itu harus suami yang sah, baru sah talaknya. Adapun kalau suami tetangga yang menjatuhkan talak, maka nggak sah. Udah. Demikian juga yang ditalak harus siapa? Istrinya sendiri yang sah sebagai istri. Kalau nggak sah nggak sah nikah, berarti nggak sah talak. Demikian ikhwah. Yang ketiga terkait dengan sighatu talak, yaitu lafaz talak. Lafaz talak ada 2. Ada yang jelas, sharih, seperti aku talak, aku cerai, itu jelas. Itu nggak ada makna lain. Yang kedua, ada yang lafzu ghairu sharih atau kinayah, yang nggak jelas. Seperti apa? Udahlah kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Udahlah kita pisah saja. Udahlah apa lagi? Cari saja suami yang lain. Atau kata si istri, pulangkan saja aku pada orang tuaku. Apalagi? Ya lafaz-lafaz yang sepertinya kok maknanya cerai, tapi kok enggak ada kata-kata cerai di situ. Maka dalam masalah ini tergantung dengan niat suami. Ya, tergantung dengan niat suami. Misalnya kata suami, udahlah Dik, sementara ini kita pisah aja. Tanya tuh suami, maksud pisahnya apa bang? Ya kita pisah dulu. Ya abang kalau lihat wajahmu tuh macam mau menunjang aja misalnya gitu. Misalnya demikian. Oh berarti kan tidak talak berarti. Demikian. Ya artinya untuk menenangkan hati misalnya. Untuk menenangkan hati, berarti nggak talak. Tapi kalau dia katakan, udahlah kamu pulang ke rumah orang tuamu. Besok abang pulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Tanya dia, maksudnya apa nih bang? Maksudnya talak atau enggak? Ya, maksudnya talak, jatuh talak. Jadi tergantung niat sang suami. Itu ikhwah. Bisa enggak dikatakan, kamu Dek, kalau masih kamu masak asin macam begini, sudah 15 tahun kita menikah, asin 15 tahun. Besok kalau masih asin, besok kalau asin, ya kamu masih begini saja, besok kamu abang talak. Kalau besok masaknya begini, masuk Ramadan ini masih begini masaknya, kamu abang talak misalnya. Jatuh nggak talaknya? Ramadan kan masih lama tuh, masih hari Senin atau Selasa. Hah?
Biar nggak asin. Jadi ikhwah, itu dikatakan talak al-mu'allaq, talak yang ada kaitan. Kalau itu terjadi di hari yang sudah ditentukan, maka jatuhlah talak 1. Tapi kalau besok limit harinya, besok Ramadan nih, hari ini dek, itu nggak ada. Itu nggak ada. Tadi itu hanya ancaman-ancaman aja. Karena abang tahu, walaupun masakan kamu manis, tapi asin, tapi memang uang belanja kan abang kasih murah gitu kan, nggak apa-apalah. Jadi makan asin itu jadi sedikit makannya kalau makannya asin. Demikian. Jadi ikhwah rahimahullahukum, dia batalkan maka boleh. Ya, dia batalkan maka boleh. Demikian ikhwah. Jadi itu tergantung niat suami tadi ya. Ada lagi silakan. Di 0813 16 600 661 ada? 0813 600 661. Bagaimana mancing harian bayar sekian, dapat tidak dapat bayarnya sama? Oh, mancing ikan, bagaimana hukum ikan tersebut? Apakah jadi haram atau yang makan bukan si pemancing? Ikhwah, antum masuk ke pemancingan itu memang beli ikan? Tiket masuk gitu? Nyewa kolam? Jadi dapat nggak dapat tetap bayar. Kalau dapat banyak, ditimbang. Dapat sedikit, timbang. Jadi sebenarnya dia masuknya bayar. Kemudian ketika dapat ikannya bayar juga. Oh, berarti jelas lah. Jelas lah berarti. Oh, nggak boleh kalau itu, ya, nggak boleh itu. Itu kalau harian tuh biasanya ikannya sedikit itu, ikan sepat aja itu biasanya. Ya karena dia kan nggak mau rugi kan, nggak mau rugi. Demikian ikhwah. Kalau nggak jelas maka nggak boleh. Ya kalau nggak jelas maka nggak boleh. Dia tujuannya kan mau memancing, ingin dapatkan ikan. Permasalahannya dia sudah bayar berapa, masuknya berapa? Kalau harian itu? Nggak tahu. Tapi kok tahu harian? Iya berapa dulu? 12.000. Pernah dapat berapa ekor? Nggak tentu. Melebihi 12.000 ada? Lebih banyak enggak sampai kan? Lebih banyak enggak sampai kan? Ya pandai mereka memang. Yang begitu modelnya. Dia sudah perhitungkan lebih banyak enggak sampai 12.000. Demikian. Kalau nginap di situ tambah lagi. Kan seharian. Demikian ikhwah. Ya enggak dibolehkan kalau seperti itu. Karena dia tujuannya untuk mendapatkan ikan dan harga sudah ditentukan. Berarti mau banyak atau sedikit tetap saja dia akan membayar 15.000 dan itu gharar, nggak dibolehkan. Barang yang akan diambil itu gharar, nggak jelas. Demikian ikhwan. Sama seperti ini, ada seteling kaca, di dalamnya itu ada boneka-boneka. Kita beli koin ya, letakkan, nanti itu jalan sendiri kan? Dia nggak dapat, udah habis. Demikian. Kadang-kadang dapat, nggak tahu juga tuh gimana dapat atau nggak dapatnya. Itu ikhwah. Jadi hati-hati juga yang temzon yang ada hadiah-hadiahnya itu. Ya karena itu mengandung gharar, judi. Demikian. Bagaimana hukum membeli mystery box? Mystery box itu apa? Kotak misteri. Kotaknya dikirim, terimalah apa yang ada di dalam. Oh, ada harganya? Oh, nggak boleh. Wah, mau misteri, mau horor, mau mistik, mau
Nggak boleh. Iya, nggak boleh karena nggak jelas. Demikian. Itulah untung-untungan tadi itu. Kadang-kadang dapat banyak, kadang-kadang nggak dapat. Ini kotak misteri serial Jepang, jadi kemungkinan barang-barang dari Jepang isinya. Apa nggak tahu, kadang bisa jadi cuma apa Jepang. Oh, tetap kan nggak jelas kan? Tetap nggak jelas, nggak boleh. Ya, tetap nggak jelas, nggak boleh. Misteri. Ada di mana yang dijual kayak gini? Oh, masya Allah, macam-macam orang jualan sekarang ya. Itu ikhwah. Ya nggak boleh karena ini termasuk horor. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang statement seorang yang menyebutkan bahwa keluarga Alus Suud itu keturunan Yahudi? Urusan dia lah itu. Yang jelas keturunan kita sudah jelas gitu. Nah, demikian. Kalaupun dia keturunan Yahudi juga kenapa? Kalau nggak keturunan Yahudi juga kenapa? Demikian. Istri Rasulullah Sofiyah binti Huyai keturunan Yahudi kan? Emang kenapa kalau keturunan Yahudi? Kan keturunan, bukan dia Yahudinya kan? Yang jadi masalah kalau dianya Yahudi, keturunannya demikian ikhwah. Ya, jadi tidak masalah mau keturunan Yahudi atau enggak Yahudi. Demikian. Kalau beli ini sepatu dalam satu bal, kita nggak tahu isi dalam sepatunya bagus atau enggak. Oh, itu yang beli second. Ya, beli second. Tidak usah beli begitu ikhwah. Karena nggak jelas. Ya. Satu bal, ternyata kiri semua. Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu, kiri semua ternyata. Sesuatu yang nggak jelas sih, nggak usah. Ya. Ya. Ah, ah. Terus ada yang nyangkut, rusak gitu. Ya. Itu jadi 15 lembar. Yang 5 itu rusak. Dibayar sama yang fotokopi. Dia nerima 10 lembar, tapi dibayar 15 lembar. Kok bisa? Karena yang rusak tadi tetap dibayar. Yang rusak siapa? Yang rusaknya siapa? Kertas lembarannya itu kan rusak, nyangkut. Iya, yang buat nyangkut-nyangkut siapa? Mesinnya punya siapa? Ya kan bukan si yang mau fotokopi. Taunya selembar sekian. Mau dia nyangkut 60 rem di situ pun enggak. Urusan dia. Demikian. Oh, yang rusak barang dia, bukan fotokopi dia. Makanya beli yang bagus. Gak boleh dibeli. Kenapa harus dibayar? Itu membebani, itu menzolimi namanya. Orang dia, kita fotokopi ikhwah, kita fotokopi. Kan kita fotokopi ingin hasilnya difotokopi. Yang sudah difotokopi itulah yang kita ambil. Kalau seandainya ternyata yang terfotokopi setengah, masih mau kita ambil. Kita selembarnya satu halaman, yang terfotokopi setengahnya, sisanya itu hitam semua misalnya. Baris setengah. Nggak baris setengah. Kan, jadi akadnya itu fotokopi jelas, ya. Sekian lembar sekian yang difotokopi sekian. Hanya memang kadang-kadang ada yang bagus fotokopi, ada yang enggak. Tapi yang nyangkut-nyangkut itu resiko si yang punya fotokopi. Jangan dibebankan kepada pelanggan. Itu zolim, nggak boleh. Demikian. Kalau nyangkut, oke 5 nyangkutnya, 15 nyangkutnya gimana? Lebih mahalnya nyangkut dibandingkan yang dikasihnya. Saya begitu. Ya. Oke, ikhwah, itu saja. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.